Nah, akibatnya ya ketika, ada hormon antidiuretik ini, maka jumlah, cairan pada tubuh kita tetap terjaga, walaupun misalnya kalian kurang minum gitu ya, tidak minum 2 liter sehari gitu, tapi tubuh kita berusaha untuk menjaga konsistensi, ya. Oke, selanjutnya itu ada penyakit atau kelainan sistem urinaria. Jadi ada 2 yang sebenarnya banyak ya, kalau kita per organ kita tulis satu-satu itu banyak, tapi ini secara garis besar aja ya, ada 2 penyakit. Ada kelainan gagal ginjal kronik dan ada sistitis. Nah, kelainan gagal ginjal kronik ini merupakan kondisi di mana saat fungsi ginjal menurun secara bertahap. Ya, bertahap dulu menurunnya. Kondisi ini bersifat permanen. Ya, karena ketika nefron itu rusak, dia tidak bisa beregenerasi. Nah, ginjal kita itu, nefron-nefronnya tidak bisa beregenerasi sendiri, ya ketika rusak satu kali ya udah, berarti nefronnya satu rusak ya sudah rusak terus gitu kan. Nah, status, gagal ginjal kronik ini atau CKD berubah menjadi gagal ginjal ketika fungsi ginjal telah menurun hingga mencapai tahap stadium akhir. Nah, penyakit CKD ini penyakit yang umumnya baru dapat dideteksi melalui tes urin, dan darah ya. Jadi ketika harusnya kan ginjal ini fungsinya menyaring darah ya, menyaring darah dan di mana tidak boleh ada darah dalam urin kita. Ketika misalnya dideteksi di dalam urin kita ada darah, maka ada 2 kemungkinan, apakah terjadi infeksi di salurannya atau memang ada, kelainan di atau penurunan fungsi ginjal. Nah, makanya sebenarnya penyakit gagal ginjal ini sudah menjadi suatu penyakit yang, lumayan ini ya, lumayan naik juga persentasenya ya seperti kardio itu penyakit-penyakit kardio itu memang banyak ya, sudah menjadi nomor satu gitu sebagai penyebab kematian kalau kardio ya. Nah, penyakit ginjal ini seperti kita ketahui sekarang, yang mencari donor ginjal itu banyak ya, karena ya itu tadi, kembali lagi bahwa ginjal itu nefronnya itu ketika sudah rusak itu tidak bisa diperbaiki lagi, gitu. Sedangkan semua yang kita makan ya, semua yang kita minum, semua zat yang masuk ke dalam tubuh kita itu disaring oleh ginjal. Ya makanya ada istilah, eee ya seperti orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol, yang merokok gitu ya, yang begadang dan makan obat-obatan yang memperberat fungsi ginjal, itu rentan gitu ya, ginjalnya akan rusak, tuh. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya bisa menjadi gagal ginjal, ya tidak berfungsi lagi ginjalnya. Ya, terapinya ya kalau tidak, transplantasi ginjal atau ya itu cuci darah kan. Tapi cuci darah itu kan, ini juga ya sesuatu yang, eee, susah juga, repot juga ya. Yang kedua ada sistitis. Sistitis ini adalah inflamasi kandung kemih. Nah, inflamasi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, contohnya bakteri Escherichia coli yang menyebar dari uretra atau karena respon alergi atau akibat iritasi mekanis pada kandung kemih. Jadi bisa jadi, infeksinya itu gara-gara dari uretra, ya dari uretra. Sebenarnya kan itu daerah steril bagian kandung kemih itu, tapi karena, apakah kebiasaan orang tersebut yang tidak higienis sehingga bisa masuk kuman. Ya jadi sebenarnya dalam tubuh kita ini semuanya steril, gitu kan. Cuman di bagian, pintu lah istilahnya, pintu masuk antara masuk benda luar ke dalam ini kalau uretra kan salah satu pintu juga ya, sebenarnya cuman pintu keluar aja ya. Tapi ketika ada sesuatu benda asing yang masuk ya, yang apakah itu berupa bakteri yang bisa menginfeksi sistem urinaria kita, maka terjadilah infeksi kandung kemih atau sistisis ini. Oke, untuk hari ini cukup, mohon maaf jika banyak, kekurangan dan ini videonya dibagi menjadi beberapa part ya, karena memang
pakai yang gratisan. Oke, saya harap bisa dipahami. Jika ada yang pertanyaan silahkan boleh, diajukan lewat Japri atau lewat Sipen. Saya mohon maaf, jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.